Halo YouTuber, oke kali ini kita udah nongkrong lagi nih, duduk bareng lagi sama salah satu kru yang banyak di request nih sama teman-teman Mas. Siapa dia? Ini dia, Mas Wiwit. Iya. Ini tuh salah satu kru yang menurut saya ya, kalau kita lihat-lihat itu menjadi idolanya ya penumpang sumber alam. Ya mania ini sumber alam Mas. Sama aja Mas, cuman supir kok. Agak merendah ini Mas Wiwit. Iya. Mas Wiwit. Iya. Monggo, pertama perkenalan dulu ke teman-teman. Baik, izin Mas Arya Ya. dan teman-teman, nama saya sebenarnya Arif Arsindo Wijaya. Saya sering dipanggil dengan sebutan Wiwit gitu. Malah yo akrabe lebih seringnya disebutnya Mas Wiwit. Iya, Mas Wiwit. Soalnya dari kecil saya udah disebut Wiwit gitu dari Ya, kecil. sama orang tua. Nah, gitu. sama orang tua. Mas Wiwit, Iya. kita mulai ngobrol nih Mas. Dulu awal gabung ke sumber alam itu tahun berapa Mas? 2007, 2005 lah, sekitar itulah Mas. Lupa, saya agak lupa 2005. Awal masuk sini itu di posisi apa Mas? Di posisi kenek atau helper. Kenek atau helper? Dulu di posisi Dulu itu. Ingat gak Mas, dulu awal masuk sini ikutnya mobil mana? Ikutnya kalau pertama masuk dulu mobil pertamanya masuk ikut mertua saya sendiri, soalnya mertua kan dulu di sini. Jalannya AC pagi, Lebak Bulus karena belum ada Pondok Cabe. Itu mesinnya apa Mas? Mesinnya udah mesin belakang. Hino atau Mercy? Mercy OH itu. Mercy OH. Awal masuk sini ikut berarti jalannya sama mertua. Berjalan sama mertua sekitar 1 tahun. Terus mertua kan keluar karena udah sepuh. Saya pindah ke Merak. Masih di posisi helper? Masih di posisi pindah helper. Ke Merak. Itu kan dulu ada 2 kalau jurusan yang ke sono. Ya, atas dan AC toilet. Dulu saya pegang yang AC toilet. AC toilet. Iya. Terus jalan sono sekitar 3 tahunan lah jalan sono. Terus saya pindah lagi ke Bitung Cikupa. Iya benar. Bitung Cikupa. Di situ udah lumayan lama lah jalan di situ. Ada sekitar 6 tahun, 7 tahun saya jalan di situ terakhir sebelum saya keluar. Masih di posisi helper? Masih sama. Masih di posisi helper? Masih sama. Oh tadi sempat keluar Mas? Saya sempat keluar sebelum jadi driver di sini, saya sempat keluar karena dulu dengan pimpinan Bapak Poniman, kalau dari helper pindah ke driver, itu nggak boleh langsung Mas. Oh iya. Jadi harus prosesnya keluar dulu, cari ilmu dulu. Iya, cari ilmu dulu 5 bulan apa 1 tahun, baru balik lagi ke sini diterima. Melamar sebagai driver. Nah, dalam perjalanannya dari seorang helper menjadi driver itu, Mas Wiwit itu belajarnya nyupir itu gimana? Kemana dan gimana Mas? Ya kalau jujur, selama dari awal pertama saya bisa bawa bis itu dari sini. Kalau tadinya sebelum di sini kan kalau mobil kecil ya sedikit-sedikit udah bisa. Cuman melancarkan bawa bis besar dari sini. Dulu kan supirnya engkel Mas. Oh iya. Iya kan, dulu supirnya engkel, jadi kena istilahnya kalau supir ngantuk di tol suruh bawa, tapi kan posisinya kosongan. Iya, nggak bawa penumpang. Nggak bawa penumpang, jadi kan nggak resiko lah terhadap penumpangnya. Jadi belajarnya di situ. Belajarnya lancar, SIM-nya dibesarin, akhirnya jadi driver di sini. Iya. Tapi sempat cari pengalaman dulu di luar ya. Iya. Sebagai formalitas lah ya syaratnya. Iya, formalitas syaratnya, melancarkan yang lebih besar lah untuk kendaraan besar. Menarik. Mas Wiwit kan sebelum keluar, mungkin ya saat keluar dari sini kan ada keinginan menjadi driver. Iya, betul. Kenapa setelah ibaratnya dapat pengalaman yang lebih, terus dapat legalitasnya, balik lagi ke sini Mas? Ya, itu karena udah cocok di sini. Udah cocok di sini, udah pertama dapat kerja juga di sini. Dulu sebenarnya umur 17 tahun saya masuk ke sini jadi kena nggak boleh Mas, sama HRD. HRD-nya dulu masih Pak Budi.
Masih Pak Budi itu nggak boleh Nggak dengan boleh alasannya karena di bawah umur. 17 tahun. Iya. Akhirnya mertua yang maju, mertua mau tanggung jawab, akhirnya diterima sama Pak Budi. Gitu. 17 tahun, 5 berarti umur 23, 24 itu sudah menjadi driver. Belum. Ya belum, itu kan saya jalan pagi sekitar 1 tahun. Ya. Terus jalan Merak 3 tahun. Terakhir jalan Bitung 6 tahun. Oh, 10 tahun Iya, prosesnya. 10 tahun. 10 tahun. Tapi saya balik ke sini sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan baru balik ke sini. Baru balik sini. Nah, saat balik lagi ke sini kan sudah di posisi driver nih, Mas. Iya, betul. Batangan pertama nih apa, Mas? Kalau masih inget dulu. Batangan pertama nih dulu kalau saya di sini dikasih sama mandor Pak Sungkono itu Mercy Mercy ya? 1526. 1526. 1525 Ultima itu. Masih ada di sini ya? Masih ada di sini. Masih ada di sini. Itu jalannya dulu rutenya Bitung, Cikupa, Balaraja, Jogja. Bitung, Cikupa, Balaraja, Jogja. Dulu. Terus perjalannya waktu sono penumpangnya agak menurun. Akhirnya sama mandornya dipindah ke dulu Cilengsi. Ke Cilengsi. Dengan mobil yang sama? Beda. Oh, pakai Hino. Oh, udah mulai ke Hino. Udah mulai ke Hino. AK atau? AK. Pakai 22 FL dulu. Dulu pakai 22 FL. Sekarang mobilnya juga masih ada buat jalan Bogor, pakai nomor 65 OV. 65 OV. Iya. Gitu. Hino. Terus mulai 65 OV berarti awal mesin belakangnya Hino, megang yang mesin belakang Hino. Mesin belakang Hino dari 65 ke sini. Atau sini ya benar. Langsung ke sini. Ke sini. 73 OC. Kita ngomongin lanjut ke batangannya Mas Wiwit. Silakan. Penggemar Siter. Iya. Kenapa dikasih nama itu, Mas? Itu cuma iseng-iseng sih Mas sebenarnya. Cuma iseng-iseng sama mania ya teman-teman lah ya. Anak-anak mania diterima, udah bagus masukin aja Mas itu dipasang bilangnya gitu. Ininya kan yang masang juga anak-anak mania semua Mas, sama stiker yang bikin juga anak mania, jadi ya udah dibikin gitu aja. Sebenarnya pertamanya cuma iseng-iseng doang sih Mas. Enggak. Atau awalnya sebelum penggemar Siter ada nama lain? Nggak ada langsung penggemar Siter. Jadi penggemar Siter itu ya artinya buat yang tahu-tahu aja. Itulah teman-teman. Ya memang aslinya cuma buat lucu-lucuan. Iya benar. Tapi malah jadi daya tarik. Iya jadi daya tarik buat ya buat iseng lah sebenarnya. Sama buat mania. Iya, jadi buat daya iseng tarik sebenarnya. Nah Mas, kalau kita lihat kan ini, saya sendiri ya melihat ini banyak banget mania itu yang siapa sih yang nggak kenal sama Mas Wiwit. Itu gimana caranya mereka bisa kenal sama Mas Wiwit? Padahal kan kalau kita tahu sering-seringnya Mas Wiwit 73 OC ini jalannya ke Ciledug. Iya, benar. Itu apakah mereka marani sampai ke Ciledug atau gimana itu Mas? Iya, biasanya cerita-cerita seru nih itu gimana? Biasanya kalau anak-anak mania pada nyamper sih Mas. Pada nyamper ke Ciledug, nyamper ke Polres. Yang penting kita intinya welcome gitu aja lah. Bener. Welcome, nggak usah mikir yang lain-lain lah pokoknya. Welcome, terus kalau banyak yang ngoyot itu kan yang penting safety gitu. Bener. Soalnya sekarang kan banyak yang soalnya pada nggak mikirin keselamatannya sendiri. Kejadian kayak gitu juga udah banyak kan Mas? Iya benar sekali. Sekarang ngomongin ke julukan nih Mas. Banyak yang bilang Mas Wiwit itu driver Fox. Nah ya nggak sama aja Mas, semua supir sama Mas. Sama aja. Sama aja. Tapi saya sudah beberapa kali ikut Mas Wiwit ini, ya sos kalau memang di tempatnya yang proper, maksudnya yang cocok, kayak di tol. Tapi yo memang tetap ada batasannya. Iya benar. Beberapa kali saya ikut wisata Andalalai sama Mas Wiwit ini, beliau itu tetap nurut aturan. Jadi kayak kita bisa lihat throwback ke kemarin yang kejadian ke mana itu Mas?
Jakarta. Oh, yang ke Anyer. Oh, yang ke Anyer itu kan unit ini ikut kan Mas? Ikut Mas. Dengan ikut. Yang bawa Saya. sini Mas Wiwit sendiri. Kalau kita lihat banyak rame itu loh teman-teman di TikTok itu yang kejadian yang ini, kejadian yang itu, yang ya senggolan di jalan lah, insiden di jalan. Tapi Mas Wiwit menanggapinya saat itu gimana Mas? Ya, yang penting kita intinya safety aja sih Mas, nggak macem-macem, terus menuruti peraturan di jalan. Jadi saya rasa aman-aman aja kalau yang penting nurutin peraturan itulah Mas. Mas Wiwit ini juga waktu itu sempat ikut mobil itu mau dipanasin gimana yo, Mas Wiwit tetap teguh sama pendiriannya. Iya. Soalnya resiko kita tanggung sendiri sih. Benar kan? Yang kedua perusahaan juga yang kena kan kasihan. Gak jadi untung malah buntung nanti. Soalnya kan yang terpenting dalam sebuah perjalanan itu nyamannya, nyaman, terus iya benar. Pengalamannya saat perjalanan. Iya. Bukan oleng-olengan lah, bukan kenceng-kencengan, balapan gitu, enggak sebenarnya. Mangkat selamat, Bali selamat. Iya, alhamdulillah kalau para mania yang sering nyewa, itu enggak terus, ayo kompor-komporin gitu, enggak. Gitu. Dia niatnya semuanya itu ke sono rekreasi gitu loh Mas. Benar sekali. Nah, niatnya rekreasi, wisata, terus menghilangkan hiruk-pikuk kota Jakarta lah, bikin pening, baru nyewa ini. Jadi nggak terus ayo balapan kejar mobil itu, ayo oleng-oleng gitu, enggak Mas. Enggak gitu. Alhamdulillah enggak, manianya enak semua lah. Ya. Yang nyewa-nyewa mobil juga enak semua. Sama-sama saling mengerti. Iya, saling mengerti, saling menghargai lah. Risikonya juga terlalu tinggi toh kalau ugal-ugalan kayak gitu di jalan raya. Ini sekarang kita balik ke awal Mas Wiwit masuk ke sini. 10 tahun menjadi helper. Ada satu cerita yang menurut Mas Wiwit itu paling pahit nggak Mas dalam ngurus mobil, megang mobil? Ya kalau masalah paling pahit dulu dimarahin supir Mas. Dimarahin supir di depan penumpang. Bukan. Dimarahin supir di depan penumpang itu yang paling pahit lah. Itu apa Mas, kejadian apa? Ya istilahnya kayak ya salah kita sendiri sih, kayak penumpang ketinggalan, terus tertukar barang di bagasi gitu kan, kayak sopir kan kayak dulu nggak mau tahu Mas. Yang penting itu urusan kamu, kerjaan kamu, kalau salah kamu yang tanggung sendiri. Itu ngomelnya di depan penumpang banyak kan, malu itu Mas. Tapi dari situ Mas Wiwit malah belajar. Malah jadi pelajaran buat saya, pengalaman buat saya, biar kedepannya saya nggak jadi begitu. Dan sekarang bisa dibilang 73 ini pelayanannya jempolan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 4 jempol. Masuk ke sini lagi berarti 10 tahun dari 2007 ya Mas? Iya. 2005-2007 ya, sekitar 2017-an. 2018 saya sempat keluar, terus masuk lagi sini 2018. 2018 saya masuk. Yo, bisa dibilang udah puluhan tahun di sini. Masih baru Mas. Kan hitungannya baru lagi. Tapi kan pengalaman awalnya 10 tahun. Benar, kalau pengalaman awalnya 10 tahun di sini sebagai helper. Kalau tadi saya dengar itu kan ya nyamannya sudah di sini. Iya benar Mas. Tapi ada alasan lain nggak sih Mas, kayak kenapa kok masih tetap pengen ada di sini? Ya yang pertama kan nyaman, hobi. Terus yang ketiga deket rumah Mas. Deket sama rumah. Deket sama rumah. Jadi enak ketemu keluarga, enak 2 hari sekali bisa ketemu keluarga gitu. Anak istri bisa datang ke sini kan enak. Sama di sini yo. Nah, coba kalau jalannya dari Malang Jakarta kan malah nggak pernah ketemu. Bener-bener. Ya kan. Yang penting itulah dekat keluarga. Terus nyaman kerja di sini. Kalau masalah penghasilan kan mungkin di semua rata-rata PO hampir sama lah Mas. Hampir sama. Tinggal kita sendiri yang memutarkan hasilnya lah. Jadi cari tempat kerja itu bukan yang hasilnya gede, tapi kenyamanan gitu. Gimana kita ngelakuinnya nyaman. Apalagi kalau udah dijadiin hobi. Sama kayak yang waktu itu Pak Ari bilang, nek wis hobi iki meh tekan tua, ya tetap. Iya benar. Tetap mau dibilang gimana pun tetap dilakoni. Soalnya udah hobi teman-teman. Udah hobi. Soalnya pernah dulu
nyoba di pabrik dari sini helper keluar kan saya pernah ke pabrik di Cikupa. Itu cuman 1 hari udah nggak kuat Mas. Soalnya karena memang ya walaupun mungkin tawarannya lebih gede, rasa Minum nggak boleh, makan nggak boleh, ngerokok nggak boleh. Jadi 1 hari saya udah mengundurkan diri langsung. Masuk baik-baik, keluar juga baik-baik, mengundurkan diri. Memang udah hidupnya, jiwanya di jalan sih Mas. Iya benar. Ya, benar-benar. Nah ini Mas Wiwit, prinsip yang Mas Wiwit pegang dalam melakukan pekerjaan itu apa sih Mas? Kalau prinsip saya, ya saya melakukan pekerjaan ini dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, dan menjaga nama perusahaan ini, Mas. Supaya apa yang kita berikan ke penumpang itu ya baliknya juga baik. Iya, baik gitu. Juga dan baik. Kenyamanan bagi penumpang itu nomor 1. Nomor 1 nih. Iya. Oke, ini teman-teman, menarik ini. Tak turuti mau nih kalian, requestnya kalian ngobrol sama Mas Wiwit. Ini udah keturutan. Jadi subscribe, jelas subscribe. Apalagi buat mania nih Mas Wiwit. Nah ini saya juga mau ngasih kabar, dalam bulan-bulan September ini Sumber Alam bakalan rilis sinetron ya. Sinetron. Sumber Alam bakal ada sinetron nanti tayangnya di YouTube. Kalian tunggu aja jadwalnya. Sama aku mau tanya nih, mania-manianya Mas Wiwit pada pengen nggak Mas Wiwit main sinetron nih? Waduh. Waduh, coba kalian tulis ide-ide kalian, ide-ide ya seputar sinetron. Apa sih kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dijadiin ide buat sinetron nanti yang bisa di syutingnya ada di garasi sini. Ojo sing aneh-aneh lu. Jangan yang aneh-aneh. Oke Mas Wiwit ini, ya, makasih banget Mas Wiwit. Terima kasih sama-sama Mas Arya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.